Tercium dari aromanya makanan kucing yang gua buat kali ini bener-bener menggugah selera makan banget nih. Dengan modal di atas 10.000 lebih dikit teman-teman bisa membuat makanan kucing yang bikin selera makan kucing jadi meningkat. Seperti yang teman-teman lihat, kucing gua udah nggak sabar makan ini. Gimana cara membuatnya? Yang pertama kamu siapkan panci yang belakangnya hitam teman-teman ya. Setelah itu kamu silahkan isi dengan menggunakan air matang sekiranya takarannya itu 4 gelas atau 5 gelas. Setelah itu panaskan air. Sambil menunggu airnya panas, kita masuk ke bahan yang pertama, yaitu kamu harus memotong tempe. Tempe itu murah meriah, harganya itu cuma 4.000 saja, dan gua akan pakai tempe ini tidak sampai satu papan ya, tapi setengah papan aja. Ini untuk teman-teman yang punya kucing banyak, mungkin bisa disesuaikan untuk banyaknya tempe dan banyaknya ikan teman-teman ya. Ini tempe yang sudah dipotong kita masukkan ke dalam wadah dan masuk ke bahan yang kedua. Ini bahan yang kedua adalah jagung manis isi 3, harganya itu 6.000, berarti 2.000-an kalau di tempat gua ya. Nah, untuk bahan jagung manis ini baru pertama kali gua pakai bahan jagung manis untuk makanan kucing karena ada komen di kolom komentar yang bilang kalau jagung ini juga bisa lahap dimakan oleh kucing. Nah, untuk jagung itu sendiri terdapat di dalam kandungan makanan kucing teman-teman ya. Jadi jangan khawatir pada saat kamu memberikan jagung ini untuk campuran ke makanan kucing. Jagungnya kita pipil seperti ini ya. Jadi kita seperti mau bikin bakwan jagung, dan untuk tulangnya jangan sampai ke bawah ya, kita tipis-tipis aja. Nah, ini sisanya 2 lagi gua nggak pakai ya teman-teman ya. Jadi cuman pakai 1 jagung manis aja untuk bahan makanan kali ini. Nah, untuk bahan makan kali ini gua pakainya itu 4 bahan ya teman-teman. Nah, setelah itu tempe kita masukkan ke dalam air yang mendidih dan tunggu beberapa saat atau dijeda. Jadi tempe itu tidak dimasukkan bareng dengan jagung, tapi dimasukkannya itu terpisah dulu teman-teman ya, dan dikasih waktu. Nah, ini untuk jagungnya kita pisahkan dari tempe dan biarkan tempe itu sampai benar-benar matang dulu. Sambil menunggu tempenya matang, kita masuk ke bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga adalah ikan keranjang. Ini gua mau fillet ikan keranjangnya teman-teman ya. Jadi untuk duri dan juga tulangnya itu harus dipisahkan. Cara filletnya seperti ini aja. Dari bagian kepala kita tarik ke bagian ekornya ya. Nah, ini untuk tulangnya hati-hati teman-teman ya, kalau diambil pakai tangan bisa kena tangan. Oh iya, untuk kotoran di dalam perutnya juga harus teman-teman pisahin ya, jangan sampai dimasak. Untuk kepalanya gua nggak pakai ya, jadi hanya dipakai dagingnya saja. Untuk harga ikan keranjang ini harganya 6.500 tuh. Nah, ini untuk contoh kepala dan juga kotorannya gua langsung pisahkan. Ini hasilnya ya, dagingnya gemuk-gemuk. Kita ke step berikutnya, cek apakah tempenya sudah matang atau belum. Kalau sekiranya tempenya itu udah matang, kita angkat dan tiriskan sebentar tempe ini untuk masuk ke proses berikutnya. Ini tempe yang udah ditiriskan. Step berikutnya yaitu kamu masukkan jagung ke air rebusan bekas rebusan tempe tadi, dan jagung itu ditunggu lagi. Sambil menunggu jagungnya itu matang, kita ulek dulu tempe ini. Boleh diulek seperti ini, boleh juga di blender kalau sekiranya mau teksturnya itu lebih halus. Ini jagung udah matang. Step berikutnya kamu harus memasukkan daging ikan keranjang ke dalam air rebusan jagung. Jadi daging ikan keranjang ini dimasukinya itu atau dimasaknya itu disatuin dengan pipilan jagung manis. Ini gemuk-gemuk banget ya teman-teman ya untuk ikan keranjang. Nah, dan ini setelah matang, kamu tinggal siapkan bahan yang terakhir yaitu agar-agar powder ya, yang tanpa warna. Setelah itu kamu tinggal shake atau aduk-aduk seperti ini supaya agarnya itu tidak mengental. Jangan lupa dimasak dalam api kecil saja. Oh iya, buat teman-teman yang mau ngeblend dulu atau menghaluskan daging ikan dan juga jagung ini sebelum dimasukkan ke dalam agar-agar, itu boleh banget ya. Setelah semua bahan masuk ke dalam satu wadah, kita langsung aduk-aduk lagi dan kita tiriskan dengan menggunakan kipas angin supaya si agar-agar ini cepat ngeset. Nah, untuk adonannya jadi seperti ini teman-teman. Ini tuh udah mateng dan daging ikannya itu seperti disuir ya, jadi tidak halus banget. Nah, ini kita cicipin dulu ke master chefnya yaitu Mugi dan juga Ucup.
tuh. Gimana? Nah ternyata responnya tuh bagus ya, tinggal nunggu adonannya nih set dan akan gua cetak dulu dengan menggunakan cetakan seperti ini. Untuk cetakannya, kalau sekiranya teman-teman nggak punya cetakan yang kecil-kecil seperti ini, boleh aja ditaruh di nampan, langsung aja tumplokin atau diamkan aja di wadah biar nggak terlalu banyak wadah teman-teman ya. Kenapa dicetak seperti ini? Kalau dicetak seperti ini, satu ada bentuknya, terus kemudian kedua kita itu lebih bisa untuk menakar berapa banyak kita itu ngasih ke kucing kita untuk makanan ini. Ini makanannya udah ngeset teman-teman ya, udah bagus banget dan ini akan gue keluarkan dengan menggunakan tusuk gigi. Karena ini makanan rumahan, kamu jangan lupa untuk selalu menambahkan vitamin kesukaan kucing teman-teman ya. Video ini disponsori oleh Maxpau Super Serum. Dengan Maxpau, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpau Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Ini serum Maxpau untuk junior dan juga kucing dewasa ya. Jadi gua pakai Maxpau untuk campuran vitamin ke dalam makanan yang selalu gua buat. Ini untuk respon kucing-kucing gua teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat, lahap banget makannya. Dan untuk kucing gua yang hitam, biasanya si Tam-Tam ini nggak mau makan bareng teman-temannya. Tapi untuk menu yang kali ini teman-teman, si Tam-Tam itu sampai makannya itu lahap. Dan ini untuk cetakan yang kedua, gua mau langsung kasihin lagi ke kucing-kucing gua ya. Apakah kucing gua masih mau makan? Oh iya teman-teman, untuk jagung ini menurut gua sebaiknya itu dibikin halus terlebih dahulu, bisa dicoper ataupun dirajang supaya si jagung ini tuh tidak berantakan pada saat dimakan oleh kucing seperti ini ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan gua mau bikin makanan ini lagi menggunakan jagung manis, sepertinya untuk jagungnya sendiri gua akan rajang dulu atau chopper dulu supaya lebih halus dan itu bisa dimakan atau kemakan oleh kucing pada saat mengambil makanannya. Karena untuk jagung yang kali ini tuh terlalu besar-besar teman-teman ya, dan pada saat dimakan oleh kucing jagungnya itu acak-acakan dan tidak kemakan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau coba menu ini, jagungnya diganti dengan sayuran lain itu boleh, ikannya diganti dengan ikan yang lain itu juga boleh. Video ini hanya menyarankan untuk teman-teman yang memang kucingnya itu biasa dikasih makanan rumahan. Dan kalau sekiranya kucing teman-teman itu ketika dikasih makanan rumahan itu bermasalah di saluran pencernaannya, mungkin ini tidak berlaku ya. Jadi tergantung teman-teman aja mau salah satu bahan dari makanan ini di skip atau ditambahkan, itu terserah teman-teman. Yang penting kucingnya itu selama dikasih makanan tambahan selain makanan kering itu tetap suka dan kucingnya itu tetap sehat, tidak ada efek buruk ke badannya atau ke pencernaan kucing teman-teman. Nah ini sekali lagi, kalau misalkan jagungnya itu dibuat lebih halus lagi, kayaknya jagung ini akan mudah untuk dimakan oleh kucing pada saat memakan makanan ini ya. Apakah jagung bisa dikonsumsi oleh kucing? Di kemasan makanan kucing kalian silahkan cek kalau jagung itu sudah menjadi tepung dan dijadikan komposisi di dalam makanan kering. Ini udah mau habis dan besok masak apa lagi ya?